Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan Big Database BMKG untuk memprediksi masa tanam tembakau dalam studi kasus di Desa Jatigui. Perkenalkan, nama saya Nabila Cantika dengan NPM 2401051025. Saya Viola Dwika dengan NPM 2401051061. Saya Almira Fikida Naila dari NPM 2451051004. Saya Setiawan Andi Pratama dengan NPM 2401051017. Materi ini akan dijelaskan oleh Ardi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengantar materi. Yang pertama itu pengertian. Yang pertama ada pengertian database. Database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna itu dapat memperoleh kemudahan dan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Berikutnya itu pengertian manajemen Big Data. Manajemen Big Data adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola data besar dan kompleks dengan menggunakan teknologi dan metode analisis data yang canggih. Data yang dihasilkan dalam jumlah besar dan beragam bisa berasal dari berbagai sumber seperti sensor, aplikasi cloud, atau media sosial. Tujuan dari Big Data Management adalah untuk mengubah data yang berantakan dan tidak terstruktur menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Almira. Jadi baik itu ada manfaat dari database. Yang pertama itu ada kecepatan dan kemudahan, memungkinkan seleksi dan pencarian data lebih cepat serta terurut. Yang kedua itu ada multi-user, mendukung akses data oleh banyak pengguna secara bersamaan. Yang ketiga itu ada keamanan data, dilengkapi sistem proteksi, misalnya password, sehingga hanya pihak berwenang yang bisa mengakses. Yang keempat itu ada penghematan biaya. Satu database terpusat cukup untuk kebutuhan perusahaan besar tanpa perlu banyak ruang penyimpanan. Terus ada kontrol data terpusat. Semua divisi dapat mengakses dan mengelola data melalui satu server pusat. Yang ketujuh itu ada mudah membuat aplikasi. Struktur database yang ada bisa digunakan kembali untuk aplikasi baru tanpa perlu membangun ulang. Next. Ada yang kedua, manfaat dari manajemen Big Data. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, dengan Big Data Management, organisasi dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara efektif untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada penghematan biaya. Keempat, ada dalam jangka panjang, Big Data Management dapat membantu organisasi menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Terus ada perbaikan layanan pelanggan. Terakhir ada dapat membantu organisasi dalam memahami perilaku pelanggan dan memperbaiki layanan yang ditawarkan. Jadi ada latar belakang dari kasus itu di Desa Jatigui, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Para petani tembakau menghadapi kendala signifikan dalam menentukan waktu tanam yang tepat. Selama ini, proses penentuan masa tanam masih mengandalkan pengalaman empiris dan perkiraan subjektif, sehingga tingkat akurasinya relatif rendah. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya produktivitas tembakau, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi akibat penurunan hasil panen. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan basis data berskala besar atau Big Database yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dapat dijadikan solusi strategis untuk menghadirkan informasi cuaca secara real time
Data meteorologis tersebut dapat diolah lebih lanjut melalui algoritma backpropagation pada jaringan syaraf tiruan sehingga mampu menghasilkan prediksi masa tanam tembakau dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Ada ringkasan kasus, jadi kasus ini membahas penelitian yang dilakukan di Desa Jatigui, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan oleh Rila, Epita Nurrahmadani, Ahmad Heri Effendi, dan Ika Setiarini dari STMIK Asia Malang. Fokus penelitian adalah pada pemanfaatan Big Database BMKG dan algoritma backpropagation untuk memprediksi masa tanam tembakau yang hasil produksinya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Oke, berikutnya itu permasalahan utama. Jadi permasalahan utama yang dihadapi di Desa Jatigui dalam kasus tersebut adalah kesulitan para petani tembakau yang menentukan waktu tanam yang tepat akibat ketidakpastian cuaca. Selama ini petani itu hanya mengandalkan pengalaman dan perkiraan manual sehingga akurasinya itu rendah. Dampaknya itu pada produktivitas tembakau itu tidak optimal. Hasil panen seringkali menurun dan petani berisiko mengalami kerugian ekonomi. Dengan kata lain, inti masalahnya adalah minimnya akses para petani terhadap informasi cuaca yang akurat dan real time untuk mendukung keputusan masa tanam. Berikutnya itu, kenapa sih kami memilih kasus ini? Kami memilih kasus pemanfaatan Big Database BMKG untuk memprediksi masa tanam tembakau di Desa Jatigui karena kasus itu secara nyata memperlihatkan bagaimana konsep database manajemen big data dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Kasus ini tidak hanya berbicara tentang penyimpanan dan pengelolaan data cuaca dalam jumlah besar, tetapi juga bagaimana data tersebut dianalisis dengan metode kecerdasan buatan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi masyarakat. Dengan demikian, kasus ini sangat relevan karena menunjukkan keterkaitan langsung antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata yang berdampak pada sektor pertanian, peningkatan produktivitas, serta kesejahteraan ekonomi petani. Berikutnya itu relevansi kasus dengan materi mingguan. Kasus ini tuh kan tentang pemanfaatan big database BMKG untuk ini memiliki relevansi langsung dengan materi database dan manajemen big data. Kalau dari perspektif database, penelitian ini tuh menunjukkan bagaimana data cuaca yang sangat besar dan kompleks dikelola, disimpan, serta diakses dari basis data BMKG secara real time. Hal ini menekankan pentingnya struktur database yang terorganisasi dengan baik agar data dapat diolah secara tepat dan akurat. Sementara itu dari sisi manajemen big data itu kasus ini mengilustrasikan bagaimana data dalam jumlah besar yang bersifat dinamis atau data cuaca harian dapat diintegrasikan, diproses dan dianalisis menggunakan algoritma backpropagation pada jaringan saraf tiruan. Proses ini menunjukkan bahwa big data bukan hanya soal pengumpulan informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dikelola agar dapat menghasilkan pengetahuan yang aplikatif, dalam hal ini berupa prediksi masa tanam yang lebih akurat. Dengan demikian, kasus ini tuh merefleksikan implementasi nyata dari konsep database dan manajemen big data. Relevansi tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga memiliki dampak sosial ekonomi nyata, khususnya dalam mendukung produktivitas sektor pertanian. Selanjutnya ada analisis review terkait dengan materi mingguan. Yang pertama ada database. Penelitian ini menegaskan pentingnya ketersediaan data yang terstruktur dan dapat diakses secara real time. Data cuaca yang dihasilkan BMKG setiap hari jumlahnya sangat besar dan beragam. Misalnya data suhu, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin.
sehingga memerlukan sistem database yang mampu menyimpan dan mengelola informasi tersebut secara efisien. Tanpa pengelolaan database yang baik, data hanya akan menjadi sekumpulan angka yang sulit dimanfaatkan. Yang kedua ada manajemen big data. Sebenarnya pengertian yang sama database ini sama aja. Seperti penelitian ini juga menegaskan pentingnya ketersediaan data yang terstruktur dan dapat diakses secara real time. Data cuaca yang dihasilkan BMKG setiap hari jumlahnya sangat besar dan beragam. Misalnya data suhu, kelembapan, dan curah hujan, serta kecepatan angin. Sehingga memerlukan sistem database yang mampu menyimpan dan mengelola informasi tersebut secara efisien. Tanpa pengelolaan database yang baik, data hanya akan menjadi sekumpulan angka yang sulit dimanfaatkan. Selanjutnya ada kaitan teori dengan permasalahan atau penyelesaian kasus. Yang pertama ada teori database. Konsep database ini menekankan pengelolaan data secara terstruktur dan sistematis agar mudah diakses serta dimanfaatkan. Permasalahan di Desa Jatigui ini muncul karena petani tidak memiliki akses terhadap informasi cuaca yang valid, sehingga waktu tanam masih ditemukan secara manual. Penyelesaiannya yang dilakukan melalui pemanfaatan basis data BMKG yang menyajikan data cuaca secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua ada teori manajemen big data. Manajemen big data berkaitan dengan pemrosesan data dalam jumlah besar, beragam, dan cepat berubah. Tantangan utama bagi petani tembakau adalah ketidakpastian cuaca yang sulit diprediksi. Dengan memanfaatkan big data cuaca dari BMKG yang kemudian dianalisis menggunakan algoritma backpropagation, sistem mampu memberikan prediksi masa tanam yang lebih akurat dan terukur. Selanjutnya ada solusi berbasis teknologi akuntansi. Yang pertama ada aplikasi akuntansi berbasis cloud. Petani dapat menggunakan aplikasi akuntansi berbasis cloud yang terkoneksi dengan data cuaca dan prediksi panen. Aplikasi ini secara otomatis menyusun laporan keuangan sederhana, menghitung potensi pendapatan, dan memperkirakan arus kas berdasarkan jadwal tanam yang direkomendasikan sistem. Yang kedua ada Decision Support System atau DSS akuntansi. Teknologi akuntansi dapat diwujudkan dalam bentuk DSS yang menggabungkan informasi cuaca, biaya produksi, dan harga jual pasar. Dengan sistem ini, petani bisa mendapatkan rekomendasi kapan menanam, berapa biaya yang dibutuhkan, serta estimasi keuntungan yang mungkin akan diperoleh. Yang ketiga ada blockchain untuk transparansi dan akses modal. Penerapan blockchain dalam akuntansi pertanian dapat membantu mencatat transaksi secara transparan dan akuntabel, baik terkait pembelian pupuk, pinjaman modal, maupun penjualan hasil panennya. Catatan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan sehingga petani lebih mudah memperoleh akses pembiayaan. Selanjutnya ada dampak positif yang diharapkan. Yang pertama, meningkatkan akurasi penentuan masa tanam. Petani tidak lagi hanya mengandalkan perkiraan manual, tetapi dapat menentukan waktu tanam tembakau berdasarkan prediksi yang lebih ilmiah dan berbasis data. Dengan data cuaca real time dan prediksi ilmiah, petani bisa menentukan waktu tanam tembakau secara lebih tepat. Hasilnya, peluang gagal panen pun akan berkurang. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan waktu tanam yang tepat, kualitas dan kuantitas hasil panen tembakau dapat lebih optimal, sehingga produktivitas meningkat. Maksudnya, jika waktu tanam lebih tepat, maka kualitas dan kuantitas hasil panen akan lebih baik. Petani bisa memperoleh hasil lebih banyak dan lebih berkualitas. Yang ketiga, mengurangi resiko kerugian ekonomi. Informasi cuaca real time membantu petani mengantisipasi perubahan iklim yang tidak menentu, sehingga resiko gagal panen dan kerugian ekonomi dapat ditekan. Dengan begitu, resiko gagal panen bisa ditekan sehingga petani tidak mengalami kerugian besar, memberikan rasa aman secara finansial bagi petani. Yang keempat, transformasi pertanian ke arah digital.
Kasus ini juga mendorong percepatan digitalisasi di sektor pertanian melalui integrasi big data, aplikasi prediksi, dan sistem berbasis teknologi, sehingga pertanian tradisional beralih ke arah pertanian modern berbasis data. Adanya sistem prediksi berbasis big data dan aplikasi digital mendorong pertanian tradisional menjadi lebih modern. Pertanian tidak hanya mengandalkan cara lama, tapi mulai memanfaatkan teknologi. Ini menjadi langkah menuju smart farming yang lebih efisien dan berbasis data. Yang kedua ada ringkasan temuan penting. Penelitian menunjukkan bahwa algoritma backpropagation dengan 5 hidden layer, 100 approach, dan learning rate 0,3 menghasilkan MSI 0,08G yang cukup akurat dalam memprediksi masa tanam. Hasil pengujian menunjukkan kecocokan dengan prediksi petani, sehingga aplikasi dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menentukan masa tanam yang tepat. Intinya, penelitian ini membuktikan bahwa teknologi big data plus AI atau backpropagation efektif dalam memproduksi masa tanam, sehingga petani bisa lebih percaya diri dan aman dalam menentukan kapan mulai menanam. Implikasi untuk praktik akuntansi ke depan. Yang pertama, integrasi teknologi dan big data. Akuntansi akan semakin bergantung pada teknologi informasi dan analisis data berskala besar. Maksudnya, akuntansi di masa depan kita tidak hanya bergantung pada pencatatan manual. Akuntan harus bisa menggunakan teknologi informasi dan analisis big data untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Contohnya, data cuaca, iklim, atau harga komoditas bisa digunakan untuk memperkirakan biaya produksi pertanian. Yang kedua, peran akuntansi yang luas. Tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga memanfaatkan data eksternal seperti cuaca, iklim, pasar, untuk menyusun laporan biaya, arus kas, dan investasi. Jadi, akuntansi yang luas artinya akuntan bukan hanya pencatat, tapi juga analis yang menggabungkan data keuangan ditambah data eksternal, sehingga laporan dan rekomendasinya jauh lebih bermanfaat bagi manajemen. Dengan memperhitungkan faktor eksternal, misalnya cuaca ekstrim, akuntansi bisa memprediksi potensi kerugian dan menyarankan langkah untuk mitigasi. Yang ketiga, informasi manajerial yang relevan. Sistem prediksi berbasis big data membantu akuntan menyajikan proyek biaya produksi, estimasi pendapatan, serta analisis resiko finansial. Sistem prediksi berbasis big data membantu akuntan menyajikan informasi yang lebih relevan bagi manajemen. Akuntan bisa membuat proyeksi biaya produksi, estimasi pendapatan, dan analisis resiko finansial dengan lebih akurat. Contohnya, jika ada prediksi gagal panen akibat cuaca, akuntan bisa menyusun laporan risiko dan strategi mitigasi lebih awal. Yang keempat, ada pergeseran fungsi akuntansi. Dari sekedar administrasi menuju peran strategis dan prediktif dalam pengambilan keputusan, fungsi akuntansi akan bergeser dari yang dulunya hanya administratif, sekedar mencatat, menjadi lebih strategis dan prediktif. Artinya, akuntan ikut berperan dalam pengambilan keputusan bisnis dengan memanfaatkan data dan analitik. Contohnya, akuntan tidak hanya menghitung laba rugi, tapi juga bisa memberi rekomendasi kapan waktu terbaik untuk investasi atau menanam agar meminimalkan resiko. Jadi, intinya akuntansi di masa depan akan lebih digital, analitis, dan strategis, bukan lagi hanya soal mencatat angka. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang pemanfaatan Big Database BMKG untuk memprediksi masa tanam tembakau dalam studi kasus di Desa Jatigui. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.